Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Purnamasari dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Makassar. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Apa itu ideologi? Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi, berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai macam-macam ideologi. Dan ideologi yang pertama yaitu ideologi sosialis. Sosialis atau sosialisme adalah ideologi yang memiliki tujuan untuk membentuk kemakmuran negara dengan usaha kolektif yang produktif dan juga membatasi milik perseorangan serta swasta. Pembatasan ini dilakukan untuk mencegah perjalanannya usaha yang hanya bertujuan untuk memperoleh laba saja, tetapi lupa melayani kebutuhan masyarakat. Ideologi sosialisme lebih berhasil diterapkan di negara maju daripada di negara berkembang, karena negara maju, sosialisme bertujuan untuk membangun ekonomi demi menunjang ekonomi dan juga pendidikan rakyat. Sedangkan di negara berkembang, sosialisme masih membawa tradisi pemerintah otoriter dari penguasa setempat. Kelebihan dan kekurangan ideologi sosialis. Pertama, kelebihan yaitu satu, rasa solidaritas dan kebersamaan dalam gotong royong yang sangat tinggi antara rakyat. Yang kedua, adanya pemerataan sosial sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kaya dan yang miskin, budak dan majikan, dalam penyelesaian setiap masalah dengan cara demokratis. Keempat, dalam paham ini adanya keinginan penciptaan masyarakat sosialis dengan kejernihan dan kejelasan argumen, bukan dengan cara-cara kekerasan dan revolusi. Dan pada kekurangan yaitu pertama, setiap individu sulit untuk mengembangkan diri karena paham ini mementingkan kebersamaan dan gotong royong, sehingga tidak ada waktu untuk setiap individu untuk berkembang. Kedua, dengan adanya solidaritas yang tinggi tersebut, terkadang hak-hak asasi manusia diabaikan demi kepentingan bersama. Ketiga, dengan kita menggunakan paham sosialis ini, maka negara akan menyia-nyiakan potensi anak bangsa dan tidak memanfaatkan kapabilitas mereka demi meningkatkan hasil produksi dan peningkatan hasil devisa negara. Selanjutnya, ideologi kedua yaitu ideologi liberal. Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Liberalisme tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan, atau ketika itu masyarakat ditandai dengan dua karakteristik, yaitu anggota masyarakat terikat satu sama lain dalam suatu sistem dominasi kompleks dan kukuh, dan pola hubungan dalam sistem ini bersifat statis dan sukar berubah. Paham liberalisme menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap kepemilikan individu. Oleh karena itu, paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme. Kelebihan dan kekurangan ideologi liberal. Kelebihan pertama yaitu menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Masyarakat tidak perlu menunggu komando dari pemerintah. Kedua, setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber produksi. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Ketiga, timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Keempat, penghasilan barang yang bermutu tinggi, karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar. Kelima, masyarakat dapat memilih partai politik tanpa ada gangguan dari siapapun. Kekurangannya yaitu satu, sulit melakukan pemerataan pendapat karena persaingan bersifat bebas. Kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Ketiga, sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi budaya oleh individu. Sebab penyelenggaraan pers dilakukan oleh pihak swasta, pemerintah sulit untuk mengadakan dan memberikan kontrol. Ideologi yang ketiga yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Jadi, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Pancasila selain berkedudukan sebagai dasar negara, juga berkedudukan sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia.
Sehingga makna Pancasila dari ketetapan tersebut bahwa nilai-nilai yang tercantum dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menunjang tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kekurangan dan kelebihan ideologi Pancasila. Kelebihan pertama yaitu mencakup nilai-nilai positif yang diambil dari berbagai ideologi. Kedua, menutup kelemahan dari kedua ideologi yang bertentangan. Ketiga, ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah sehingga tidak mengorbankan rakyat. Empat, bersifat fleksibel yang artinya mengikuti perkembangan zaman. Kekurangannya yaitu dapat menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu kemajemukan bangsa Indonesia. Indonesia dikenal dengan kemajemukan masyarakat, baik dari sisi etnisitas maupun budaya serta agama dan kepercayaan. Kemajemukan masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial, tetapi jika berjalan secara selaras, serasi dan harmonis akan tercipta integrasi sosial. Kemajemukan juga menjangkau pada tingkat kesejahteraan ekonomi, pandangan politik, serta kewilayahan yang semua itu sesungguhnya memiliki arti dan peran strategis bagi masyarakat Indonesia. Meski demikian, kemajemukan masyarakat juga bersifat dilematis dalam kerangka penggalian, pengelolaan, serta pengembangan potensi bagi bangsa Indonesia untuk menapaki jenjang masa depannya. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat berpotensi membantu bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang bersama. Kategori masyarakat majemuk terbagi atas dua, yaitu masyarakat majemuk secara horizontal dan masyarakat majemuk secara vertikal. Masyarakat majemuk secara horizontal, yaitu contohnya seperti etnik dan ras, asal-usul keturunan, bahasa daerah, adat istiadat atau perilaku, agama, pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Dan pada masyarakat majemuk secara vertikal, contohnya yaitu seperti penghasilan ekonomi, pendidikan, pemukiman, pekerjaan, kedudukan, sosial politik. Faktor yang menyebabkan kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang pertama, yaitu keadaan geografi Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 5 pulau besar dan lebih dari 13.000 pulau kecil, sehingga hal tersebut menyebabkan penduduk yang menempati suatu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suatu bangsa, di mana setiap suku bangsa memandang dirinya sebagai suku jenis tersendiri. Kedua, letak Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Maka Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Hal ini mempengaruhi terciptanya pluralitas atau kemajemukan agama. Ideologi yang sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Ideologi Pancasila disebut sebagai ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia, bahkan terbaik di muka bumi ini karena mencakup seluruh sendi kehidupan manusia mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Bangsa Indonesia wajib menetapkan dan terus mendalami falsafah Pancasila demi mewujudkan Indonesia yang adil, tentram, damai, dan kuat. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila menjadi dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ketika mendirikan negara, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa, kepribadian bangsa ini. Itulah tadi pemaparan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.